Ibu pernah mendoakan saya? Cuman 3 orang pernah. Ibu mendoakan saya, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti Ustadz Somad ya Allah, katanya. Jangan, nanti anaknya kurus. Hari ini amalan bapak ini ditontonkan ke almarhumah ibu di alam barzah. Ini anakmu sedang dengar ceramah. Kira-kira almarhumah ibu dikubur senang apa enggak senang? Ini anakmu sedang dengar ceramah. Ibunya nanya, Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Menyenangkan hati ibu yang sudah meninggal dunia. Tidak ada jalan lain kecuali dengan beramal soleh. Tadi dalam perjalanan dari Pangkalan Bun ke Hanau, betul? Di dalam helikopter, saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ke Hanau naik helikopter. Apa kata Tuan Haji Ruslan? Kata beliau, Ustadz Somad, dulu saya berjalan kaki 61 kilometer. Untuk mencari nafkah, rezeki yang halal, merubah penghidupan, perlu jalan kaki 61 kilometer. Tolong yang sanggup angkat tangan. Ustadz sanggup? Tidak. Artinya apa? Selama ini Nabi Muhammad, ini kita acaranya tentang maulid kan? Nabi mengajarkan kita mencari rezeki yang halal, walaupun tangannya kasar. Tangan yang kasar itulah yang nanti akan bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Menghindari makan riba, menghindari makan haram, menghindari meminta-minta. Maka kita perlu mencari nafkah. Alhamdulillah. Pohon-pohon sawit, dari atas pohon sawit sampai ke bawah pun pohon sawit. Sampai-sampai monyet tidak tahu lagi mau hidup di mana. Sampai-sampai satwa-satwa hilang. Sampai-sampai binatang orang hutan habis kehilangan tempat. Bukan begitu cara mencari nafkah yang halal yang baik. Kebetulan pilot helikopter, kalau supir helikopter pilot juga namanya. Saya nggak tahu ini. Tahu salah ngomong nanti diejek orang di internet kan. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Somad bodoh. Yang namanya supir helikopter bukan pilot. Apa kata supir helikopter kami tadi? Ustadz Somad, di mana ada kebun Haji Ruslan, pasti di sana ada reservasi hutan yang dibiarkan supaya binatang-binatang hutan tetap hidup. Artinya apa? Bukan cuma manusia dipikirkan, binatang, hewan yang tidak bisa melapor ke DPR tetap dipikirkan bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana mereka hidup di hutan. Bayangkan kalau hutan semuanya habis dengan sawit, apa bisa monyet memanjat sawit? Bisa, cuman durinya banyak. Dia mau hidup yang normal. Apa pelajaran dari maulid? Ini Ustadz Somad nggak nyambung. Ceritanya maulid Nabi, kok yang dibahas masalah nyari nafkah? Karena yang mengajarkan kita mencari makan yang halal, tidak menzolimi orang, tidak menganiaya orang, tidak menginjak ke bawah, tidak menyikut ke kiri, tidak menanduk ke atas, adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Bukan cuma manusia yang dipikirkan, hewan dipikirkan, monyet dipikirkan. Ustadz, kalau bilang monyet jangan kuat-kuat, ada yang tersinggung. Masa monyet tersinggung? Monyet dipikirkan, apalagi manusia. Ingat, wahai orang-orang kaya, kau memang kaya, tapi kau bisa masuk neraka kalau menzolimi orang lemah. Betul? Tukang panenmu, tukang pupukmu, tukang berondolmu, boleh jadi tukang berondolmu lebih dulu masuk surga 500.000 tahun daripada engkau. Banyak juga tukang berondol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menzalimi orang lain walaupun sebesar biji sawi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan
Ustaz Abdul Somad kalau dibawa dari Pangkalan Bun ke Hanau naik mobil bisa apa nggak bisa? Bisa. Dari Pangkalan Bun ke Hanau kalau naik mobil berapa jam? 2 jam setengah. 1 jam setengah. Pernah Ustaz Somad ceramah ke Pangkalan Bun? Pernah. Saya sudah sampai ke Pangkalan Bun. Udah ceramah? Belum. Andai mati mendadak saya, nggak jadi Pangkalan Bun. Tapi kata orang Hanau, terserahlah mau mati-mati, yang penting kami udah. Di antara sifat orang beriman tidak egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Apa perlu dipentingkan Hanau? Kan cukup Pangkalan Bun. Nabi SAW mengajarkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ada sekelompok orang, apa gunanya? Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Setelah belajar agama, liyunziru qaumahum, berikan peringatan kepada orang kampung halamannya. Kalau kamu bisa khutbah, sampaikan khutbah. Bisa ceramah, sampaikan ceramah. Kalau enggak, bawa ustadz ke kampungmu memberikan peringatan amar ma'ruf nahi. Begitu untungnya kalau punya orang kampung halaman kita, cari rezeki yang halal, diberikan Allah rezekinya berkah, yang dibawa ke kampungnya adalah Coba kalau yang dibawa penyanyi dangdut. Bapak-bapak nonton, ibu-ibu nangis, dia ketawa. Ada nggak ibu ngelihat bapak-bapak mau joget sama penyanyi dangdut, istrinya sampai nangis meluk? Jangan mas, ada. Saya dapat share-nya, ada, saya simpan. Betapa menyakitkannya. Tapi ketika ceramah, bapaknya hadir, ibunya datang, yang ceramah ustadz, yang disampaikan ustadz apa? Bapak-bapak, kalau mau bahagia, senangkan ibu. Ibu setuju nggak? Ibu kalau mau masuk surga, biarkan bapak nikah lagi. Enggak. Saya cuma mau mancing aja. Betapa beban kalian berat, guys. Ibu tenang. Mantap kata dia. Ternyata mikrofon gak sampai ke belakang. Mantap. Insya Allah ibunya baik, bapaknya baik. Ibunya namanya siapa? Aminah. Bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya hamba Allah, ibunya perempuan yang amanah. Perempuan yang amanah bertemu dengan hamba Allah, lahirlah generasi-generasi Muhammad sallallahu alaihi. Mana itu generasi Muhammad? Itulah yang sedang duduk di tepi pentas. Lihat generasi Muhammad. Anak-anak kecil, anak-anak kecil paling umur 5-10 tahun. Di sebelahnya ada yang perempuan jilbabnya panjang. Lihat anaknya, bukan maknya. Anak-anak kecil. Mereka ini, Ustaz Somad, kenapa kalau ngelihat anak kecil Ustaz salam, Ustaz pegang kepalanya? Kenapa kalau ngelihat anak kecil Ustaz salam, Ustaz pegang kepalanya? Karena mereka inilah yang akan menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Mereka yang akan jadi pemimpin Republik Indonesia. Mereka yang akan mendoakan kita 30 tahun akan datang. Mereka akan buat maulid Nabi. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Gubernur yang berasal dari Hanau. 30 tahun lagi, 30 tahun lagi, 30 tahun lagi. Lalu kemudian anak kecil pun berdiri di atas. Saya jadi gubernur ini karena doa dulu ada ustadz datang dari Riau. Namanya almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah. Saya cerita almarhum, dia bukannya nangis, mestinya nangis lah. Jangan Ustaz. Gitulah mesti. Oke, kita ulang ya. Yang tadi di delete, nanti kalau mau diatur. 30 tahun lagi mereka akan datang berceramah di masjid yang kita banggakan. Saya menjadi gubernur ini karena dulu ada ustadz yang datang ke Hanau mendoakan saya. Sekarang dia sudah mati dimakan cacing tanah. Lihatlah betapa cintanya orang Hanau kepada Ustaz Somad. Menangis mereka.
Dah, itu nanti yang diupload ke YouTube. Jangan lupa tonton Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Apa pelajaran dari Maulid? Nabi mengajarkan mencari rezeki yang halal. Setelah rezekinya halal, duitnya banyak, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, bisa terbang. Masa mobil bisa terbang? Pokoknya hebat, helikopter, pesawat, supersonik. Setelah itu kampung halaman harus dijaga. Ini banyak orang sekarang hebat itu bapak. Di mana dia? Di Jakarta. Di mana dia? Di Bandung. Di mana dia? Di Surabaya. Kampungnya kambing. Kambing yang mengisi masjid. Sholat zuhur masuk ke masjid. Gimana kampung tidak dijaga? Masya Allah, Hanau. Bangga tak jadi orang Hanau? Bangga. Kenapa bangga? Masjid megah, tegak, berdiri. Saya melihat menaranya seperti menara-menara di Uzbekistan. Luar biasa. Itu mikrofonnya hidup nggak? Masya Allah, tabarakallah. Kubahnya, selama ini saya tahu yang namanya kubah emas itu di Brunei Darussalam dengan di Depok. Rupanya di Hanau emas juga. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan orang Hanau ekonominya mapan. Dari mana Ustaz tahu? Kubahnya emas tapi nggak dipagar. Artinya nggak ada maling kan? Kalau ada pasti pagar keliling. Bukan cuman anjing yang jaga, harimau sama singa. Aman, damai, tentram. Kenapa? Karena orang Hanau kebun sawitnya melimpah ruah. Apalagi setelah tablik akbar ini dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan. Ya Allah, yang hadir tablik akbar ini yang sawitnya 2 kapling, jadikan 3 kapling. Yang masih terlilit hutang supaya yang hutang cepat mati. Oh, apa Pak Ustadz ini? Saudara yang dimuliakan Allah, jangan diaminkan. Jangan asal amin-amin aja. Ibu pun begitu juga. Kalau bapak berdoa, jangan ibu asal amin, amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih anak makan halal, kasih anak makan bersih, kasih istri makan thayyiban, halalan thayyiba, halal dan bergizi lagi baik. Orang kalau makanannya halal, kalau makanannya bergizi, kalau makanannya baik, pasti dengar ceramah matanya melotot. Mana contoh orang Hanau? Melotot di tepi-tepi pagar, melotot semua. Gimana mau ngantuk or berdiri? Ustadz Somad, kami yang berdiri di tepi pagar sampai ke tepi jalan, jalan penuh. Gimana? Terasa panas? Enggak, katanya kipas panas. Jangan takut, mobil pemadam sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama cari rezeki yang halal. Bapak pulang ke rumah membawa koper, koper dibuka, isinya uang semua. Ibu harus bertanya, oh my darling, ini uang dari mana? Jangan kasih kami makan harap. Begitu istri solihah Pak. Coba tes nanti pulang, bawa duit 1 koper. Apa kata dia? Mas, ini haram ya? Ayo kita sedekahkan 2,5%. Nanti jadi halal loh. Sisanya kita bawa umroh, nangis di pintu Ka'bah. Bukan begitu. Dulu orang yang bawa duit haram, istrinya tidak mau, maka istri itu dikatakan istri yang bertakwa. Istri saya bertakwa Pak Ustadz. Kenapa? Tadi saya bawa uang 1 koper, dia nggak mau. Katanya, Mas, kami jangan kasih makan duit haram, bawa ini pulang. Dulu begitu. Sekarang kalau ada istri tidak mau, istri bodoh. Kenapa nggak mau? Tapi alhamdulillah di Hanau ini adalah istri-istri yang solihah. Dari mana Ustaz tahu mereka solihah? Tidak mungkin mereka akan datang pengajian sore-sore panas-panas. Tadi saya dengar katanya nunggunya dari jam 2 tadi. Jam 1. Jam 12. Masya Allah, jam 11. Mundur lagi.
Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sudah 5 jam. Insya Allah 5 jam ini tercatat dalam tulisan malaikat jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi. Jam 12 saya masih di Jakarta. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, niatnya tidak ada macam-macam, fa huwa fisabilillah, maka dia akan sama seperti orang dicatat malaikat seperti jihad fisabilillah. Pak Bupati urusannya sibuk. Ini hari libur apa hari kerja? Hari kerja, masih sempat datang, padahal capek lelah dari pagi ngurus tamu banyak, mestinya sore ini. Tapi hari ini tetap juga datang. Kita doakan Pak Bupati umurnya panjang, badannya sehat. Bapak Wakil DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Kalimantan Tengah, urusannya di Jakarta, masih sempat ngurus bawa ustadz. Padahal biasanya kalau saya ceramah, yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak DPR atau yang mewakili, Bupati diwakili, Dewan Perwakilan pun diwakili lagi. Tapi hari ini Masya Allah semuanya datang. Alim ulama, tuan-tuan guru, mudah-mudahan tuan-tuan guru kita dipanjangkan umur mereka dan bersama kita dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, ajarkan anak kita jangan meminta-minta biar berjalan 61 km. Tapi yang penting mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Setelah duitmu banyak, jangan kau bangun rumah yang besar. Setelah duitmu banyak, jangan kau beli mobil yang mewah. Setelah duit kau banyak, apa yang dilakukan? Bangunlah masjid. Untuk apa pengajian kalau di tanah lapang? Untuk apa pengajian kalau di tanah lapang? Kenapa pengajian nggak dalam masjid? Sekarang saya baru tahu kenapa pengajiannya tidak dibuat di dalam masjid. Nggak muat, brother. Orang sebanyak ini, jalanan penuh. Nanti kalau saya ditanya, Ustaz Somad, gimana pengajian di Hanau kemarin? Lapangan masjid penuh, pagar masjid penuh, jalan pun penuh. Kemana mata? Ibu, Masya Allah, hilang bahan saya. Penuh, semuanya melimpah ruah. 3 ambulan disiapkan. Mudah-mudahan kalian yang dekat ambulan sehat semuanya. Mereka yang dekat ambulan, kita yang khawatir. Masya Allah, tabarakallah. Pertama, niatkan anak-anak cari rezeki yang halal. Aku tidak mau punya anak calon koruptor. Amin. Aku tidak mau punya anak calon pencuri, maling, garong. Amin. Ibu sampaikan ke anak-anak, aku kandung engkau nak 9 bulan 10 hari. Mungkin ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinganya, tapi kalau ibu yang ngomong sampai ke otaknya, masuk ke jantungnya, panggil anak, oh my son, sini sebentar. Aku tidak mau mengandung engkau 9 bulan 10 hari. Di Hanau ngandung masih 9 bulan 10 hari. Oh, masih sama. Soalnya di tempat lain sekarang 4 bulan selesai. Aku kandung engkau 9 bulan 10 hari. Aku tidak ingin mengandung calon penghuni neraka jahanam. Siap ibu berkata begitu kepada anak? Ibu siap apa tak siap? Ustadz, anaknya baik, suaminya enggak baik. Doakan supaya suaminya taubat. Ya Allah, di sore yang penuh dengan kemuliaan, kami berkumpul mendapatkan syafaat Nabi dengan Maulidur Rasul ini. Di ujung bulan Rabiul Awal ini, semoga suami-suami yang belum sholat terbuka pintu hatinya sholat. Setelah kami doakan, dia juga mau sholat, kami sholatkan. Jangan. Yang mengaminkan tadi siap-siap kalau meninggal suami mereka. Mereka jadi anggota Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suami ibu terbuka pintu hatinya untuk beribadah ke masjid. Masjidnya cantik. Masjid, tapi di atasnya bangun masjid. Banyak sekarang. Itu tanah apa? Tanah masjid. Di atasnya apa? Sapi. Mana duit untuk bangun masjid? Bangga, masjid cantik indah. Saya akan ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, ya, sampai ke engkau ke Hanau? Aku sudah sampai ke Hanau ya Allah. Ceramah engkau di Hanau? Aku ceramah di Hanau ya Allah. Berapa lama kau ceramah di Hanau? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml.
Sampai kau di Masjid Hanau? Aku sampai di Masjid Hanau, aku ceramah di sana. Sholat kau di dalam? Enggak. Cuman di pinggirnya aja, habis itu langsung. Kenapa enggak di dalam? Gimana mau masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini? Tapi insya Allah, walaupun saya enggak sempat sholat di dalam, niatnya sudah innamal a'malu bin niat. Segala amal dengan niat. Tapi jangan ngaji yang diingat cuma ini aja. Nanti pulang ditanya sama istrinya, mas, enggak sholat maghrib. Niatnya sudah sampai. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad, cari rezeki halal. Dengan rezeki yang halal nanti kita semua akan ke Baitullah Haji dan Umrah, amin. Dengan rezeki yang halal anak-anak kita akan jadi sarjana S1, S2, S3, amin. Dengan rezeki yang halal kita akan membangun masjid, surau dan musalla, amin. Dengan rezeki yang halal berangkatkan tukang gali kubur ke Makkah Al-Mukarramah. Ada yang peduli kepada penggali kubur? Gak ada. Kepada pejabat banyak yang peduli, kepada orang kaya banyak yang cinta. Tapi yang menggali kubur kita, kubur bapak kita, kubur ibu kita, kita tidak pernah mau tahu bagaimana nasib mereka. Jangan cuma ngaji saja. Sore ini habis pengajian ini, pulang dari sini cari penggali kubur. Siap? Banyak yang takut. Pulang dari pengajian ini, amalkan apa yang kita kaji siang ini. Bukan hanya sekedar pengajian yang numpang di lubang telinga, tapi masuk ke dalam lubuk hati paling dalam. Pulang dari sini, cari penggali kubur. Siap? Tanya, hai bapak penggali kubur, apa? Seram. Bapak sudah makan apa belum? Belum. Kasih dia beras. Setuju? Bapak sudah minum apa belum? Belum. Kasih dia kopi. Setuju? Bawakan, pergi ke warung, beli kopi, antarkan. Pak penggali kubur, ini kopi. Mohon maaf. Kenapa Pak? Saya minum teh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau masuk surga, cari amalan-amalan yang kira-kira tidak bisa dibuat orang lain. Bangun masjid nggak bisa dibuat orang lain, buat. Tapi mereka aja, Bu. Mereka udah terlalu tertindas di rumah. Jadi sore ini saya bawa ketawa-ketawa sedikit. Boleh, Bu? Boleh kata mereka, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Saya baru pertama kali datang ke Hanau, tapi rasa-rasanya seperti sudah pernah saya datang kemari. Kapan ya? Kita tidak pernah berjumpa, tapi hati kita selalu bertemu, betul? Di tengah-tengah malam, Bapak buka YouTube, Bapak tonton, meleleh air mata Bapak. Ustaz Somad. Akhirnya Bapak pun berdoa, ya Allah, panjangkan umur Ustaz Somad ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Kita berpisah tapi doa selalu bertemu. Doa kita selalu bertemu di langit. Doa itu yang dikabulkan Allah. Ibu pernah mendoakan saya? Cuman 3 orang pernah. Ibu mendoakan saya, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti Ustaz Somad ya Allah, katanya. Jangan, nanti anaknya kurus. Kalau doakan, jadikan anak kami seperti Syekh Hashim Asy'ari, jadikan anak kami seperti Kiai Haji Idham Khalid, jadikan anak kami seperti Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Doakan menjadi ulama-ulama besar, jangan ustaz kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita petang ini dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abdul Somad di Masjid Besar Nur Mastiyah. Apa tanda berbakti kepada ibu? Bawa bunga 1 tangkai. Gak bisa dicopot bunganya. Rupanya bunga plastik. Mama, selamat hari ibu Mama. Berbakti kepada ibu bukan cuma 1 hari, tapi setiap hari. Walaupun nyawanya tak ada lagi di dunia, tetap berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu dengan 1 bunga layu, berbakti kepada ibu dengan 1 gelas kering, tapi berbakti kepada ibu dengan membangunkan masjid untuknya. Itulah yang akan tetap mengalir kekal dan abadi. Amin. Ibu mau punya anak yang berbakti walaupun sudah mati di tanah, tapi mengalir pahalanya seperti keran yang tak putus.
Ibu mau kubur ibu sejauh mata memandang. Ibu mau kubur ibu terang benderang pagi, petang, siang dan malam. Maka didiklah anak-anak yang soleh. Anak-anak ibu yang hari ini ibu gendong. Anak-anak ibu yang hari ini menangis tapi tetap ibu bawa pengajian. Alhamdulillah Ustaz, sampai di tempat pengajian anak saya nangis tapi nggak kedengaran lagi tangisannya karena suara Ustaz ceramah. Jangan takut, jangan cemas ibu. Anak ibu tetap sehat walafiat. Mereka akan menjadi penghafal Al-Quran. Mereka akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang akan membangun negeri ini. Mereka yang akan memperjuangkan syariat Islam sampai tetes darah penghabisan. Dengan syarat ibunya harus istiqomah. Doa ibu tidak akan didengarkan kalau ibu enggak sholat. Makanya ibu jilbabnya panjang, sholat berjamaah, berdoa di waktu malam, pengajian wirid yasin datang, acara tahlilan maulidan yasinan hadir. Maka ibu berdoa di waktu malam, Rabbi habli minas solihin. Saya tidak berilmu, banyak ulama lebih banyak ilmunya. Saya bukan ulama, tapi mungkin almarhumah emak saya dulu selalu mendoakan saya. Dia selalu berkhidmah kepada ulama, selalu sayang kepada ulama. Umur 5 tahun dibawakannya saya kepada ulama, diambilnya tangan ulama, dipegangkan kepala saya. Anak kelas 5 SD libur sekolah, dibawa saya ke rumah ulama, disuruh baca Quran di depan ulama, ngaji kepada ulama. Kelas 1 SMP diserahkan saya kepada ulama, bolak-balik. Saya heran, mengapa dibawa ke ustadz, mengapa dibawa kepada ulama. Rupanya dia ingin, kalaupun anakku nanti tidak jadi ulama besar, menjadi ustadz kecil pun jadilah. Rupanya kita ini berhasil bukan karena otak kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena doa ibu. Yang ibunya masih ada, pulang dari sini, bawa makanan kesukaannya, cium tangannya, peluk dia, belikan kain, belikan bajunya, datangi dia, cium tangannya. Kalau silap salah dosa, uang yang sudah pernah terpakai ke almarhumah ibu kita, sedekah yang paling afdal adalah saqyul ma, memberikan air minum. Air minum sampai, sedangkan air minum saja sampai, apalagi soto Banjar. Sedangkan air minum saja sampai, apalagi ikan haruan. Sedangkan air minum saja sampai, apalagi rendang daging kambing. Siapkan makanan, antar ke rumah fakir miskin, antar ke rumah anak yatim, hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada almarhumah ibu kami. Ustaz, dari tadi kok ibu-ibu saja? Kebetulan nama masjidnya nama ibu. Kalau kebetulan nama bapak, ya bapak. Tapi yang paling berat dalam proses kelahiran anak ini, ibu apa bapak? Ibu. Mereka melahirkan meregang nyawa. Bapak sambil merokok-merokok aja di luar. Langsung nanya dokter, gimana dok? Udah lahir? Belum. 2 batang. Udah lahir? Belum. Lahir. Bapak, makanya jangan sakit hati bapak. Saya pun gak sakit hati kalau ada hadis mengatakan surga di bawah tapak kaki ustadz. Enggak ada hadis surga di bawah tapak kaki ustadz, tapi berada di bawah tapak kaki ibu. Bapak, kalau mau berbakti kepada ibu, sholat berjamaah ke masjid, selesai sholat, angkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini amalan bapak ini ditontonkan ke almarhumah ibu di alam barzah. Ini anakmu sedang dengar ceramah. Kira-kira almarhumah ibu dikubur senang apa enggak senang? Ini anakmu sedang dengar ceramah. Ibunya nanya, Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Menyenangkan hati ibu yang sudah meninggal dunia. Tidak ada jalan lain kecuali dengan beramal soleh, bukan somad. Masya Allah, tabarakallah. Apa kesimpulan ceramah Ustadz Somad di Hanau? Pertama, cari rezeki yang halal. Setelah dapat cari rezeki yang halal, bawa ke kampung halaman, bangun kampung halaman. Yang dibangun masjidnya, yang dibangun pengajiannya, yang dibangun mentalnya, yang dibangun semangatnya. Yang ketiga, berbakti kepada ibu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat
amal jariyah mengalir sampai hari kiamat. Selama masjid ini tegak berdiri, selama masyarakat Hanau masih sholat, mengalir pahalanya ke makam. Tidak cukup hanya satu masjid, bangun lagi musola, bangun lagi sekolah, bangun lagi MDA, bangun lagi sekolah tahfiz Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ibu kita insyaallah. Amin. Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Enak jadi ibu apa jadi bapak? Ibu, ibu 3 kali, Bu. Bapak, bapak. Sekali cuma. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau dapat 3? Cobalah yang 3 ini. Bapak kalau mau merasakan gimana caranya mengandung, telan brondol itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat, baru sebesar brondol. Gimana mengeluarkan anak? Selamat ya Bu, baru melahirkan. Iya. Anaknya mana? Ini. Ih, gemuknya. Keluarnya gimana? Beratnya berapa? 4 kilo. Kau telan brondol 4 kilo, masukkan plastik 4 kilo. Hai laki-laki yang mau tahu merasakan bagaimana susahnya istrinya melahirkan. Hai laki-laki yang mau tahu bagaimana susahnya emaknya melahirkan. Ini Ustadz ceramah ngomong gini nggak layak di depan anak-anak. Biar kau tahu anakku, kau lahir ke dunia ini bukan seperti bersin saja. Bersin langsung melompat dari planet Mars, langsung ke Hanau. Berbakti kepada ibu. Tapi saya yakin anak-anakku ini semuanya anak baik-baik semua insya Allah. Dari tadi saya ceramah, anak perempuan ini gak berhenti syuting saya. Inilah anak solihah. Bagus, lanjutkan nak sampai habis. Coba bapak yang dari belakang lihat kameranya hidup apa enggak? Dadah anak Ustadz. Masya Allah. Hari ini dia umur 5 tahun, 7 tahun. Di masa akan datang, dialah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Jangan sepelekan anak perempuan, jangan sakiti anak perempuan, jangan aniaya anak perempuan. Kenapa Ustadz sangat pesankan anak perempuan? Karena saya nggak punya anak perempuan. Anak saya laki-laki, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan punya adik perempuan. Artinya apa? Ini kadang orang kalau sama anak perempuan, anak kamu berapa? Anak saya ada 3 Pak Ustadz, tapi perempuan. Justru dari anak perempuan itu, anak laki-laki kadang luar biasa, kadang anaknya bagus, kadang anaknya bagus istrinya. Tapi kalau istrinya solihah, jilbabnya panjang, dari kecil sudah pengajian, dari kecil sudah merekam ustadz, dari kecil sudah memperlihatkan pengajian Al-Quran, dari kecil sudah melantunkan ayat-ayat, salawat Nabi, maulid Nabi. Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi masa depan pemimpin yang kita ucapkan dalam doa, waj'alna lil muttaqina imama, imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mau Hanau tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun wafur, jaga masjid tetap ramai sholat berjamaah. Siap? Ustadz jangan tanya Hanau tentang sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, pengajian aja seramai ini, apalagi sholat berjamaah. Kalau nggak percaya tengok subuh besok. Masjid kurang apa lagi? Bangunan sudah bagus, menaranya sudah cantik, AC-nya hidup nggak? Hidup kan? Bagus, apalagi? Tidak ada kurang. Tamannya cantik, luar biasa, megah dan mewah. Takbik akbar pentasnya, Majelis Ratibul Haddad. Masya Allah. Tadi saya turun dari helikopter, disambut oleh Majelis Ratibul Haddad berbaris, langsung masuk dalam mobil. Datang anak-anak kecil, Ustadz, Ustadz katanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang sangat menyenangkan hati. Tadi saya mulai ceramah, Ustadz Somad nggak boleh ceramah lebih dari jam 4.22. Kalau Ustadz lewat sedikit akan ditinggal helikopter. Makanya dari tadi saya nengok terus. Saya ketakutan terus nih. Tiba-tiba sampai ke sana kata pilotnya, dadah. Ente pulang naik mobil.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, apa waduh, aku nggak ingat apa kata dia. Aku terpukau melihat dia tadi. Yang pertama, carilah rezeki yang halal. Jangan makan riba, Pak. Jangan kasih istri makan haram, Pak. Siap? Ibu juga jangan nuntut macam-macam. Bapak kenapa nggak bawa uang banyak? Kata Ustaz Somad, haram. Nggak apa-apa, haram sekali-sekali. Jangan. Dua, setelah dapat rezeki yang halal, maka bawalah pulang ke kampung halaman. Hai orang-orang Hanau yang di perantauan, pulang, jaga, bangun, mewahkan, senangkan, bawa ustadz ke kampung halaman. Kalau perlu tiap bulan ada ustadz yang datang ke Hanau. Setuju? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, ustadz berdatangan. Gak bisa naik helikopter, naik pesawat. Yang ketiga, tunjukkan bakti kepada orang tua, kepada ibu dan ayah dengan bukti yang nyata. Bangunkan sekolah tahfiz Quran, cari anak yatim 20 orang, masukkan ke tahfiz Quran, kasih makan, kasih pakaian, biaya gratis, tamat SMA, hafal Quran, sekolahkan ke ITB, sekolahkan ke IPB, masukkan tentara, masukkan polisi, akan jadi Kapolres, akan jadi Dandim, akan jadi Danramil. Mereka pulang, polisi, tentara, dokter, pengacara, tapi hafal Quran. Setuju? Duitnya dari mana? Semua harus berawal dari mimpi-mimpi. Ini banyak orang mimpi. Saya nanti Pak Ustadz, kalau saya kaya, saya akan beli rumah 2, mobil 2, bini 5. Saya kalau kaya nanti Pak Ustadz, saya akan sekolahkan anak yatim. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Kalau saya kaya nanti Pak Ustadz, saya akan bangun masjid untuk almarhum ayah saya. Setuju? Kalau saya kaya nanti Pak Ustadz, saya akan buat kebun sejauh mata memandang. Banyak sawit. Ya nggak banyak lah Pak Ustadz. Terus Ustadz tengok aja sampai ujung, itu punya siapa? Nggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di Hanau tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? Hanya 3 saja. Apa yang 3 itu? Saksikan www.youtube.com. Cari rezeki yang halal, bawa bangun kampung halaman, dan wujudkan dalam pembangunan yang pahalanya mengalir berbakti kepada orang tua. 3, mudah diingat, tinggal diamalkan. Siap untuk diamalkan? Siap untuk diamalkan? Siap untuk diamalkan? Sudah kutanya 3 kali dan semua berkata siap. Ingat, janji adalah hutang dan hutang akan dituntut. Jangan ada dusta di antara kita. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat yang menyampaikan dan kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa subscribe, like, and share.